Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Devi Kesari, mahasiswi dari program studi ilmu kelautan Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai sistem osmoregulasi dan ekskresi pada ikan. Bagaimana ya sistem osmoregulasi dan ekskresi pada ikan? Untuk tidak berlama-lama, selanjutnya kita ke videonya. Check it out. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai osmoregulasi dan ekskresi pada ikan, di atas ini udah diterangkan bagian-bagian dalam ikan beserta nama-namanya. Bisa teman-teman perhatikan dengan nge-pause video ini sebentar. Kemudian kita akan lanjut mengenai osmoregulasi ikan. Osmoregulasi ikan adalah sistem pengaturan keseimbangan tekanan osmotik cairan tubuh berupa air dan darah dengan ketekanan osmotik habitat atau perairan. Pengaturan tekanan osmotik cairan tubuh yang layak bagi kehidupan ikan sehingga proses fisiologis tubuhnya berfungsi normal. Osmosa yaitu upaya hewan air untuk mengatur keseimbangan air dan ion antara tubuh dengan lingkungannya. Osmoregulasi penting dilakukan terutama oleh organisme air karena beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, harus ada keseimbangan antara substansi tubuh dengan lingkungannya. Yang kedua, membran sel yang permeable merupakan tempat lewatnya beberapa substansi yang bergerak cepat. Yang ketiga, adanya perbedaan tekanan osmosi antara cairan tubuh dengan lingkungannya. Nah teman-teman, ini ada ilustrasi bagaimana osmoregulasi terjadi pada ikan air tawar dan ikan air laut. Gel, kulit, membran, mulut, insang, dan usus. Melalui inilah osmoregulasi dalam tubuh ikan dilakukan. Organ ini melakukan fungsi adaptasi di bawah kontrol hormon osmoregulasi, terutama hormon yang diekskresi oleh pituitari, ginjal, dan urofisis. Tidak ada organisme yang hidup di air tawar yang tidak melakukan osmoregulasi. Jadi, semua organisme air yang hidup di air tawar pasti melakukan osmoregulasi. Namun berbeda pada ikan laut. Untuk ikan laut, beberapa di antaranya hanya melakukan sedikit upaya untuk mengontrol tekanan osmosi dalam tubuhnya. Semakin jauh perbedaan tekanan osmosi antara tubuh dan lingkungan, maka semakin banyak pula energi metabolisme yang dibutuhkan untuk melakukan osmoregulasi sebagai upaya adaptasi, namun tetap ada batas toleransi. Nah, teman-teman, selanjutnya ada osmoregulasi pada ikan tawar yang udah kita lihat ilustrasinya di waktu sebelumnya. Ikan air tawar cenderung untuk menyerap air dari lingkungannya dengan cara osmosis. Insang ikan air tawar secara aktif memasukkan garam dari lingkungan ke dalam tubuh, sehingga ginjal akan memompa keluar kelebihan air sebagai air seni. Yang kedua, ginjal mempunyai glomeruli dalam jumlah banyak dengan diameter besar. Ini dimaksudkan untuk lebih dapat menahan garam-garam tubuh agar tidak keluar dan sekaligus memompa air seni sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, ketika cairan dari badan malpighi memasuki tubuli ginjal, glukosa akan diserap kembali pada tubuli proximalis dan garam-garam diserap kembali pada tubuli distal. Dinding tubuli ginjal bersifat impermeable atau kedap air dan tidak dapat ditembus terhadap air. Kemudian ada osmoregulasi pada ikan air laut. Urin yang dihasilkan mengandung konsentrasi air yang tinggi. Ikan air laut memiliki konsentrasi garam yang tinggi di dalam darahnya. Ikan air laut cenderung untuk kehilangan air di dalam sel-sel tubuhnya karena proses osmosis. Untuk itu, insang ikan air laut aktif mengeluarkan garam dari dalam tubuhnya. Untuk mengatasi kehilangan air, ikan minum air laut sebanyak-banyaknya dengan demikian. Berarti pula kalau kandungan garam dalam tubuhnya akan meningkat. Volume air seni lebih sedikit dibandingkan dengan air tawar. Kemudian ada tubuli ginjal mampu berfungsi sebagai penahan air. Jumlah glomeruli ikan laut cenderung lebih sedikit dan bentuknya lebih kecil daripada ikan air tawar. Baiklah teman-teman, selanjutnya mengenai ginjal. Ginjal merupakan karakteristik dari pada ikan air tawar yang ginjalnya berkembang dengan baik. Ginjal ikan air tawar berukuran besar karena banyak air yang melewatinya. Ginjal terletak di atas rongga perut, di luar peritoneum, di bawah tulang punggung dan aorta dorsalis, sebanyak satu pasang, berwarna merah memanjang. Baiklah teman-teman, selanjutnya ada fungsi ginjal. Di sini ada dua fungsi ginjal, diantaranya ialah menyaring sisa proses metabolisme untuk dibuang, sehingga zat-zat yang diperlukan oleh tubuh diedarkan lagi melalui darah. Kemudian yang kedua, mengatur kekentalan urin yang dibuang untuk menjaga keseimbangan tekanan osmotik pada cairan tubuhnya. Beberapa hal yang perlu kita pahami mengenai dalam ginjal pada ikan ialah tekanan osmotik berbeda-beda antara ikan bertulang benar atau teleostei yang hidup di laut dengan yang ada di air tawar. Demikian juga dengan ikan bertulang rawan, sehingga struktur, jumlah ginjal, dan sistem osmoregulasinya pun berbeda.
Kemudian yang kedua ada permeable. Osmoregulasi penting karena tubuh ikan bersifat permeable terhadap lingkungan maupun lautan garam. Yang ketiga mengenai urea. Urea merupakan produk metabolisme nitrogen yang dikeluarkan oleh tubuh ikan berupa urin tetapi jumlahnya hanya sedikit. Pada ikan air tawar, penyerapan urea dan TMAO berfungsi untuk mempertahankan tekanan osmotik di dalam tubuh ikan. Yang terakhir ada sifat fisik. Lingkungan yang berbeda menyebabkan ada perbedaan proses osmoregulasi antara ikan air tawar dengan ikan di air laut. Nah, teman-teman, ternyata ada 3 pola regulasi pada ikan. Yang pertama ada regulasi hipertonik atau hiperosmotik. Regulasi ini ialah pengaturan secara aktif konsentrasi cairan tubuh yang lebih tinggi dari konsentrasi media. Misalnya pada potadrom atau ikan air tawar. Potadrom mempertahankan konsentrasi cairan tubuh dengan menggunakan atau mengurangi minum dan memperbanyak urin. Kemudian yang kedua ada regulasi hipotonik atau hiposmotik. Regulasi ini ialah pengaturan secara aktif konsentrasi cairan tubuh yang lebih rendah dari konsentrasi media, misalnya pada oseandrom atau ikan air laut. Kemudian yang ketiga ada regulasi isotonik. Regulasi ini yaitu bila konsentrasi cairan tubuh sama dengan konsentrasi media, misalnya ikan-ikan pada daerah estuarin seperti ikan iuri sielin. Nah teman-teman, begitulah proses osmoregulasi pada tubuh ikan. Kini kita akan membahas mengenai sistem ekskresi pada ikan. Sistem ekskresi adalah sistem pembuangan proses metabolisme tubuh berupa gas, cairan, dan padatan melalui kulit, ginjal, dan saluran pencernaan. Fungsi lainnya yakni regulasi kadar air, menjaga keseimbangan garam, dan mengeliminasi sisa nitrogen hasil dari metabolisme protein. Nah teman-teman, kayak yang udah kita bahas di pengertian ekskresi sebelumnya, ada alat pengeluaran ikan yang terdiri dari sebagai berikut. Jadi ternyata alat pengeluaran pada ikan itu nggak cuma satu, tapi ada beberapa, seperti insang. Fungsinya mengeluarkan CO2 dan H2O. Kemudian yang kedua ada kulit. Kelenjar kulit mengeluarkan lendir sehingga tubuhnya licin. Dan yang ketiga ada sepasang ginjal untuk mengeluarkan urin dari dalam tubuh ikan. Nah teman-teman, membahas tentang ekskresi tentu aja pasti ginjal berkaitan erat dengan sistem ini. Ternyata untuk ikan ada 2 tipe ginjal nih. Yang pertama ada pronefros, merupakan ginjal primitif yakni meski terdapat pada perkembangan embrional sebagian besar ikan, tetapi saat dewasa tidak fungsional atau fungsinya diganti dengan mesonefros. Nah, kemudian mesonefros berfungsi seperti opistonefros pada embrio amniota. Keduanya mirip, perbedaan prinsip adalah kaitannya dengan sistem peredaran darah, tingkat kompleksitas dan efisiensinya. Jumlah glomerulus ikan air tawar lebih banyak dan diameternya lebih besar dibandingkan dengan ikan air laut. Nah teman-teman, selanjutnya ada gambar dari struktur dalam bagian perut ikan beserta nama-namanya. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Ikan beradaptasi terhadap lingkungannya dengan cara khusus. Terdapat perbedaan adaptasi antara ikan air laut dan ikan air tawar dalam proses ekskresi. Keduanya memiliki cara yang berlawanan dalam mempertahankan keseimbangan kadar garam di dalam tubuhnya. Air garam cenderung menyebabkan tubuh terdehidrasi, sedangkan pada kadar garam rendah dapat menyebabkan naiknya konsentrasi dalam garam tubuh. Begitulah bagaimana sistem osmoregulasi dan ekskresi pada ikan terjadi. Oleh karena itu berakhirlah pertemuan kita sampai di sini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.